Jadi si pengelola atau pemilik Taman Bacaan Masyarakat memiliki kendala belum bisa merekrut relawan dari lingkungannya. Gol Agung, Duta Baca Indonesia 2021-2025 bersama Agung Hermanus Riwu ya. Ya, buka dong maskernya biar ketahuan dan gantengnya tuh. Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kota Kupang. Sejak kapan jadi ketua? Sejak tahun 2021. Baru 1 tahun ya. Ada berapa taman bacaan masyarakat di Kota Kupang? Saat ini yang terdata sekitar 31 taman bacaan. Ada beberapa juga yang belum terdata. Lokusnya itu di rumah atau di ruang publik atau di institusi pendidikan? Dari 31 itu memang sebagian besar terintegrasi dengan lembaga pendidikan non formal. Misalnya? Lebih banyak di PKBM. Oh, oke, di PKBM jadi semacam program ya. Oke, tapi di sekolah-sekolah? Di sekolah-sekolah Kan itu perpustakaan ya, ada sekolah, tapi ada yang klaim TBM nggak? Ada. Ada ya? Ya. Oke. Nah, rata-rata karakter Taman Bacaan Masyarakat Kota Kupang bagaimana? Terutama di koleksi bukunya. Baik, jadi rata-rata bahan bacaan yang ada di TBM memang kita masih mengalami kekurangan bahan bacaan. Ada TBM-TBM tertentu yang didominasi oleh bacaan-bacaan pengetahuan. Jadi mata pelajaran sekolah? Mata pelajaran sekolah. Jadi yang disebut buku pengetahuan umum referensi kurang. Apalagi buku cerita anak-anak. Cerita anak-anak. Solusinya bagaimana? Jadi kita di FTBM berusaha membangun kemitraan baik dengan pemerintah maupun juga dengan korporasi. Jadi kita fokusnya itu meminta bahan bacaan. Sehingga bisa disebarkan ke TBM-TBM yang ada. Tidak ada cara ke CSR atau meminta ke masyarakat? Ke masyarakat kita minta CSR, tadi juga saya lupa sampaikan, kita rencana mengajukan bantuan ke BI, ke Bank NTT. Kalau kita ingin mandiri misalnya, pernah nggak terpikir di setiap TBM itu ada rak atau book corner, buku yang ditulis oleh pengelolanya? Pernah nggak? Jadi kita di FTBM Kota Kupang untuk tahun 2022, salah satu program prioritasnya adalah penguatan taman bacaan masyarakat, yang di dalamnya itu kita mengarahkan pengelola TBM untuk membuat juga kelas-kelas menulis di TBM. Kemudian TBM Forum Taman Bacaan memfasilitasi menghadirkan penulis, sastrawan untuk memberikan ilmunya. Jadi sudah ada program Kupang menulis lah taruhnya. Ya. Tapi sudah ada nggak contoh praktik baik literasi 1 TBM, 2 TBM yang pengelolanya sudah menulis? Untuk sementara di Kota Kupang belum ada. Kita baru mau menggerakkan di tahun 2022 ini. Oke. Kemudian relawan. Nah, rata-rata kendalanya pada relawan atau tidak di setiap TBM itu tadi? Ada pada relawan, karena rata-rata relawan itu punya kesibukan. Ya. Biasanya itu kebanyakan relawan itu dari kalangan guru, juga kalangan tutor yang konsentrasinya itu terbagi dengan mengajar, kegiatan di sekolah, juga kegiatan di rumah, sehingga kadang-kadang ada TBM tertentu yang tidak buka 1 minggu full, kadang-kadang hanya 2-3 hari, karena pengelolanya itu konsentrasinya terbagi. Jadi si pengelola atau pemilik Taman Bacaan Masyarakat memiliki kendala belum bisa merekrut relawan dari lingkungannya. Iya. Begitu ya? Ya. Jadi kebanyakan memang relawannya pengelolanya ya? Ya. Oke. Program besar apa untuk gerakan literasi di Kota Kupang ini? Kita di FTBM ada 5 program prioritas. Yang pertama kita melakukan pendataan dan juga penguatan kelembagaan sampai ke tingkat kecamatan. Jadi kita berusaha di tahun 2022 minimal ada 1 TBM di kelurahan, kemudian ada 3 TBM berkualitas di setiap kecamatan. Kebetulan Kota Kupang ini ada 6 kecamatan. Jadi ruang geraknya saya kira cukup mudah untuk kita
penguatan kelembagaan. Kemudian prioritas yang kedua, kita ada program pengembangan program penguatan gerakan literasi di sekolah, keluarga, dan di masyarakat. Jadi komponen-komponen itu akan kita ajak kerjasama dengan berbagai program. Jadi pengembangan intervensi itu ya ke keluarga ya. Ya. Terus apa lagi? 5 baru 2. Ada penguatan kemitraan, dengan semua lembaga. Kemudian yang keempat, kita akan menyiapkan semacam kajian kecil berkaitan dengan kecakapan literasi di Kota Kupang. Jadi yang pertama itu kajian terhadap perpustakaan di sekolah-sekolah, kemudian juga kajian terhadap kecakapan literasi anak SD dan SMP. Sehingga yang kelima, sehingga apa tadi? Sehingga dari FTBM, dari hasil kajian itu kita bisa membuat program, juga kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar memberikan perhatian terhadap peningkatan kecakapan literasi. Dan yang kelima itu program intern dari FTBM, penguatan akses informasi FTBM. Jadi melalui media-media sosial kita mengakses kegiatan-kegiatan. Oke. Himbauan ke atas, misalnya ke struktural dan ke masyarakat. Apa himbauannya? Kepada jangan sampai ini cuman kayak cendawan di musim hujan ya. Terus gugur. Gimana himbauannya? Baik. Kepada pemerintah sebaiknya segera sadar bahwa pembangunan di bidang pendidikan itu sangat penting, terutama untuk pemerintah Kota Kupang yang sedang giat-giatnya menjadikan Kota Kupang sebagai smart city. Fondasi dasarnya itu sebenarnya smart people, dan gerbang utamanya itu adalah literasi. Sehingga SKPD yang membidangi kegiatan-kegiatan literasi seperti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pendidikan, itu tentunya membutuhkan intervensi anggaran yang lebih besar, sehingga mereka leluasa untuk membuat kegiatan-kegiatan literasi, untuk membangun komunikasi dengan komunitas, kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan literasi di Kota Kupang bisa berjalan. Nah, kalau Kota Kupang literasinya bagus, kita bisa klaim bahwa smart city. Smart people to smart city ya. Smart people to smart city. Oke, menurut kamu soal safari literasi ini, safari literasi Duta Baca Indonesia, bagaimana pengaruhnya? Pengaruh safari literasi Duta Baca Indonesia ini menurut saya sangat besar dan memiliki dampak yang signifikan, karena semacam menyuntikan vaksin literasi ke masyarakat NTT. Jadi ada kekuatan atau energi yang terinjeksi sehingga orang sadar bahwa membaca dan menulis itu sangat penting dan berguna bagi masa depan. Jadi siap meneruskan safari literasi? Ya, kita siap. Oke ya, di Kota Kupang. Saya dengar katanya nih yang forum TBM Nusa Tenggara Timur nih, mudah-mudahan nggak omong besar ya, ini 1 juta buku untuk NTT, benar nggak itu? Benar. Oke, Golagung, Duta Baca Indonesia, dan Agung Hermanus, apa satu lagi? Riwu, sorry. Biar kan nggak ada Polikarpus Do di sini ya. Salam literasi. Salam literasi.